Halo, apa kabar sahabat semua? Gimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman aplikasi yang mirip dengan Yagol ya. Mungkin karena Yagol ini bertahan udah hampir 1 tahun, ngelihat perusahaannya udah sudah kokoh dan membernya sudah mulai pada percaya, banyak perusahaan-perusahaan lain yang mengintip sistem Yagol dan mau ngikut-ngikut sistem seperti Yagol. Salah satunya seperti dua aplikasi yang ingin saya pengen bahas di sini. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Yang pertama ini ada LB Internasional. Ya, di sini kita bisa lihat LB mengundang Anda untuk merekrut seluruh peserta agen sepak bola di Indonesia agar dapat menikmati berbagai sensasi. Dapatkan bonus 40.000 pada periode 24 Agustus sampai September tanggal 24 ya. Untuk melakukan pengisian ulang minimal 250.000 pada pertama kalinya. Nah, jadi di sini untuk tingkat agen paling bawah untuk melakukan minimal pengisian ulang itu 250.000. Nah, keuntungan bergabung di LB Agen Bola, undang 5 agen isi ulang ya, mendapatkan bonus 150.000, undang 10 agen itu mendapatkan bonus 300.000. Nah, ini tentang profil perusahaannya, kita akan kupas satu-satu ya. Nah, di sini kita nggak tahu company profile-nya, dasarnya di sini cuma tertera international football. Wow, lisensi mitra yang diterbitkan. Nah, terus cara mainnya seperti ini teman-teman. Ya, hampir sama dengan Yagol. Kita lihat ini seperti anti korek skor ya. Nah, di sini kita lihat yang paling atas itu 2745K ya. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, ini yang baru bertaruh sekitar segini ya teman-teman. Yang paling atas kita lihat baru 8.767.000 ya. Membernya masih sedikit ya. Dan di sini sistemnya sampai 33 ya. Maka profitnya 0,48%. Nah, ini kalau di Yagol ini sistemnya anti korek skor ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat di sini di ranking. Tuh ya, kemungkinan total komisi 21K. Wow. Jadi seperti inilah perusahaannya. Dan saya udah nyari-nyari company profile-nya itu nggak tahu, nggak terlalu jelas ya. Di sini nggak ada, langsung dia komisi ya. Cuman profil dari perusahaannya itu nggak tahu. Nanti kita lihat detail di Voice. Oke? Itu tadi tentang LB Internasional. Lalu kita coba di CFG Football. Nah, CFG Football seperti ini. Nanti kita lihat di Voice kapan ini mulai terdaftar dan kapan jatuhnya dia expired. Kalau di CFG Football ini kecepatan webnya masih agak lambat ya, delay. Tuh ya, masih sekitar 3.000, paling atas kita lihat 3082 M. Ya, lalu sistemnya sama, ini seperti ini ya. Jadi di sini kita anti korek skor ya, dimana ketika kita tebakannya benar maka kita akan loss. Lalu ketika kita jawab tebakannya salah maka kita akan mendapatkan profit. Ya, di sini minimal harus 120.000 ya. Tuh, jadi ketika kita bet 120.000, keuntungan profit kita 1,30%. Perkiraan keuntungan kita 1.481. Ya, jadi seperti ini perusahaannya, company profile-nya.
Dia hanya tebak anti correct score ya. Dimana kalau dia gol itu udah ada 3 ya, anti correct score, terus correct score dan break even yang tidak direkomendasikan untuk judi ya. Jadi kita bahas satu-satu. Dan di sini tentang CFG. Kita lihat nih tentang CFG. Nah, kalau tentang CFG ini masih ada ya company profile-nya. Nah, cuman hanya sebatas ini doang. CFG Football merupakan perusahaan investasi olahraga pertama di Asia yang berbeda dengan dana investasi olahraga di pasar umum saat ini. Semuanya diserahkan kepada manajemen profesional untuk mengontrol keuntungan dan kerugian Anda, tetapi anggota sendiri yang mengoperasikan keuntungan Anda. Ya, ini tentang CFG Football. Nah, di sini saya ngelihat ya tentang perusahaan ini. Di sini ada lisensi. Tuh, kita lihat di sini lisensinya di sini. Jadi saya paling nggak suka kalau kemasan itu dibagus-bagusin untuk ngelihat member itu. Wah, yakin di sini karena ada OJK, ya. Sementara saya kasih tahu kalau mitra tuh lisensi dan mitra yang diterbitkan secara resmi. OJK ini nggak bakal mungkin nyetujuin seperti ini. Karena apa? Di Indonesia itu ada namanya MUI dan MUI pasti tidak menyetujuinya. Jadi di cover awalnya pun ini saya bilang ya nggak usah terlalu dimanis-manisin gitu loh. Artinya kalau perusahaan itu ya lebih baik saran saya ya jujur apa adanya gitu. Artinya bakal ada banyak platform-platform ketika Yagol itu terus dia berjalan dan bertahan, akan banyak namanya platform-platform baru yang mengikuti sistem Diagol. Ya, tinggal teman-teman pinter-pinter memilih. Oh, dan satu lagi deh. Ini tentang CFG Football ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru melihat ya atau belum tahu, di sini saya mau ngupas sedikit juga tentang Yagol. Ya. Di sini kecepatannya udah termaksud bagus sih Yagol ya. Nah, di sini tuh kita lihat yang paling atas. Kalau yang tadi masih K, masih M, ini udah 14,4 G miliar ya totalnya. Dan di sini kita lihat Diagol itu di sini anti correct score, tetapi kita scroll paling bawah itu ada namanya break even ya. Break even ini dimana kita sama aja saya bilang itu seperti partisipasi dan di sini tidak direkomendasikan untuk judi ya. 0,75% dan saya bilang itu udah termasuk angka yang bagus ya. Karena kalau di atas dari angka 0,75% yang ada keimbangan perusahaan itu nggak terlalu stabil. Ya, dengan dia 0,75% bagi saya itu udah pas. Ya, karena dia melihat jangka panjang keluar perhitungannya, marketingnya itu udah pas banget ya. Dan di sini ada anti correct score ya. Jadi dua perusahaan tadi hanya memakai yang anti correct score. Dan Diagol kenapa saya bilang pertahanan kuat karena perusahaan bukan hanya mengambil keuntungan dari break even ya, karena break even itu hanya 0,75%. Karena masih ada dua lagi di sini anti correct score dan correct score. Inilah yang membuat kekuatan Diagol kenapa terus bertahan. Oke. Nah, di sini tentang Yagol ya, tentang perusahaannya, kerjasama offline-nya. Nah, di sini tertera artinya penjelasan jelas untuk orang mengetahui suatu perusahaan. Saya bilang dia harus menjelaskan secara detail apa itu perusahaannya, lalu tentang company profile-nya. Nah, di sini Yagol udah ada ya. Lalu kita lihat di Voice. Oke, kita lihat di Voice. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hostinger, Co-ID, LB Internasional. Di sini saya udah nyari nggak ada ya. LB Internasional.
Nah, di sini tentang LB internasional nggak ada ya, saya cari. Yang ada dia LB2. Nah, yang ada di sini lb267.com. Jadi dia nama menggunakan domain ini. Nah, di sini kita lihat nama domainnya ya lb267.com, karena di sini saya udah nyari LB internasional itu nggak ketemu ya. LB internasional, lb.com ketemunya ini ya. Dan di sini kita lihat tanggal update-nya itu tanggal 5 bulan 8 2021. Artinya baru jalan 2 bulan kemarin ini launching ya, atau update webnya. Dan di sini kadar luasannya itu tanggal 5 bulan 8 2002. Jadi dia memakai sistem kontraknya ini hanya setahun ya. Nah, ini tentang LB internasional ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, baik yang sudah bergabung di LB internasional. Nah, ini kita lihat kadaluarsanya tanggal 5 bulan 8 2022. Oke. Di sini tentang LB internasional. Nah, lalu kita lihat di sini CFG Football. Ya, kita lihat CFG Football. Nah, tanggal registernya itu tanggal 28 bulan 7 2021. Artinya baru jalan 3 bulan ya di sini. Dan experience date-nya, kadar luasannya itu tanggal 28 bulan 7 2023. Artinya kontraknya sampai 2 tahun ya. Baru berjalan 3 bulan. Ya. Artinya banyak yang saya bilang akan ada platform-platform baru ketika melihat Yagol terus bertahan, dan pasti itu ada platform-platform baru ya untuk menyaingi yang namanya Yagol. Dan di sini terakhir kita lihat Yagol online. Ya, mungkin yang teman-teman baru melihat video saya pertama kali, sebelumnya saya udah pernah ngebahas tentang company profile. Nah, di sini kita lihat Yagol online. Ya, tuh di sini tanggal update tanggal 4 bulan 3 2020. Dan ingat kadar luasannya itu 2025 ya. Tanggal 4 bulan 3 2025. Nah, jadi tinggal teman-teman sendiri memilih di antara 3 perusahaan tadi ya. Perusahaan yang sudah berjalan hampir 1 tahun itu termasuk perusahaan yang sudah kuat. Kenapa dibilang kuat? Karena dia udah mengetahui sistem analitiknya ya, baik dari segi keuntungan berapa yang harus dikeluarkan dan kepercayaan membernya. Itu udah mulai kekuatan Yagol itu semakin tinggi, dan pasti platform-platform baru itu akan mengikut sistem di Yagol ya. Tinggal kita lihat, bagi saya kalau orang pertama kali menciptakan suatu terobosan, yang lain itu ikut-ikutan, biasanya nggak tahan lama ya. Tinggal kembali lagi ke teman-teman semua. Jika ada pertanyaan dan masukan, bisa kalian komen di bawah link deskripsi ini. Salam saya, Faiz TV. Terima kasih.